Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman psikologi yang berbahagia, salam sejahtera untuk kita semuanya. Marilah kita mulai kuliah ini dengan menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita semuanya dapat berkumpul di ruang digital ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan akan memberikan kita kebaikan hidup yang lebih banyak lagi, keberkahan hidup yang lebih banyak lagi, dan keberuntungan hidup yang lebih banyak lagi daripada ketidakbaikannya, daripada ketidakberkahannya maupun ketidakbahagiaannya. Amin. Yang kedua, kita doakan teman-teman kita yang tidak bisa hadir karena sakit, atau karena alasan-alasan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Mudah-mudahan Tuhan segera menolongnya dan bisa berkumpul kembali bersama kita. Teman-teman yang berbahagia, jadi dalam kesempatan studi filsafat manusia ini, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan dan mendiskusikan tentang pandangan manusia menurut John Dewey, seorang psikolog, sosiolog sekaligus pakar pendidikan dari Amerika Serikat yang lahir pada abad ke-19 ya, tahun 1859 di Amerika Serikat, lalu kemudian menjadi dosen di Universitas Chicago maupun Universitas Michigan. John Dewey termasuk seorang psikolog yang sangat terkenal karena banyak pikiran-pikirannya dipengaruhi oleh gurunya William James yang menganut paham psikologi fungsional, yaitu melihat psikologi dari sudut pandang peran-peran dan fungsi-fungsinya dari ilmu pengetahuan itu, kegunaan ilmu pengetahuan itu bagi dunia publik gitu ya. Yang menarik dari teorinya John Dewey ini adalah dia dikenal dengan pandangannya tentang manusia ini tumbuh dan berkembang itu bertumbuh pada pengalaman hidupnya sehari-hari. Makanya teorinya itu teori tentang pengalaman gitu ya. Atau dalam pandangan dunia barat disebut dengan aliran pragmatisme atau aliran eksperimental gitu. Jadi bagi John Dewey ini yang perlu kita ketahui dari pikiran-pikirannya yang mencoba saya sistematisasikan dan saya sederhanakan adalah konsep manusia ini bagi John Dewey ini memiliki dua unsur ya. Manusia sebagai makhluk sosial, jadi secara psikis manusia itu punya fungsi ganda sebagai makhluk sosial maupun makhluk individual. Sebagai makhluk individual, manusia itu hidupnya selalu ingin memenuhi keinginan-keinginan individunya, keinginan-keinginan pribadinya, kebutuhan pribadinya. Lalu sebagai makhluk sosial, manusia secara psikis juga makhluk yang berkelompok, berinteraksi, punya teman, punya orang dekat dan sebagainya, itu memiliki grup-grup sosial itu ya. Dengan konsep manusia seperti itu, kehidupan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial ini ternyata mereka tumbuh dan berkembang berdasarkan pandangan-pandangan pragmatismenya, yaitu pragmatisme merupakan pandangan yang menitikberatkan pada pengetahuan yang benar itu ada pada perbuatan ya, pragmatis pada tindakan. Jadi cara Jawa itu yang penting dilakoni sik, dipikir keri, ora perlu dipikir sik, yang penting dilakoni, diperbuat atau berdasarkan perbuatan. Itu disebut pragmatis. Jadi tindakan lebih penting daripada konsep atau ide atau pikiran-pikirannya. Jadi perbuatan itulah yang
membentuk pengetahuan kita yang membuat kita hidup sebagai manusia yang tumbuh dan berkembang, yang kemudian juga dikenal dengan pandangan eksperimental, yang selalu mencari hal baru, mencoba-coba gitu, eksperimen-eksperimen yang dilakukan dengan tindakan nyata atau perbuatannya itu, sehingga menemukan pengetahuan-pengetahuan baru yang buat manusia bisa tumbuh dan berkembang itu. Nah, teori pragmatisme ini keluar dari pandangan bahwa karena perbuatan-perbuatan itu merupakan sebuah kenyataan sosial, maka ia menjadi kunci yang untuk memahami bahwa manusia itu hidupnya selalu berevolusi dan beradaptasi, ya, atau bahasanya selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya, selalu menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi sosialnya. Jadi pengalaman-pengalaman, perbuatan-perbuatan atau pragmatisme itu dibentuk karena akibat dari proses adaptasi yang terus-menerus terhadap lingkungan sosialnya, terhadap situasi dan kondisi itu, yang menyebabkan dia memperoleh pengalaman baru, pengetahuan baru yang bisa menumbuhkan dan mengubah pandangan-pandangan dirinya sebagai manusia. Tentu saja karena sikap adaptasi ini membuat manusia selalu berubah, karena situasi sosial juga selalu berubah itu. Lingkungan sosialnya selalu berubah itu, ya. Jadi dia selalu siap menghadapi perubahan itu, menyesuaikan diri dengan lingkungan ini. Kalau lingkungannya religius, dia beradaptasi dengan tindakan-tindakan yang religius. Kalau lingkungannya itu seniman, dia beradaptasi dengan dunia seni. Kalau lingkungan sosialnya itu kampus, dia beradaptasi secara intelektual gitu ya. Itu pengalaman-pengalaman hidup yang kemudian melahirkan teori pragmatisme gitu ya, yang menjiwai manusia di dalam menjalani kehidupannya itu. Tentu saja lingkungan sosial yang selalu berubah dan kita dituntut untuk beradaptasi agar kita selalu eksis, tumbuh dan berkembang, karena hanya lewat adaptasi, lewat evolusi inilah manusia jiwanya selalu tumbuh dan berkembang itu. Tentu di dalam tumbuh dan berkembang dengan adaptasi sosial terhadap lingkungan sosialnya ini selalu berhadapan dengan norma-norma intrinsik maupun norma-norma ekstrinsik itu, ya. Norma-norma ekstrinsik itu norma sosial yang berguna bagi dirinya sendiri, yang bersifat keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan, prinsip-prinsip, ya, ideologi-ideologi gitu ya. Norma-norma sosial yang bersifat etika-etika sosial, yang bersifat hubungan-hubungan publik, interaksi sosial, bagaimana bersikap dan sebagainya, itu yang buat kita selalu berubah menghadapi adaptasi ini, yang disertai dengan adaptasi terhadap norma-norma intrinsik maupun ekstrinsik, norma keluar terhadap dunia publik, dunia sosial, maupun norma intrinsik untuk kepentingan diri sendiri. Karena itu pandangan John Dewey terhadap norma sosial ini bersifat relatif. Jadi moral itu bersifat relatif. Dalam bukunya Etika itu dia menulis bahwa moral itu relatif, menyesuaikan situasi dan kondisi lingkungan sosialnya. Tidak ada moral yang absolut gitu. Mungkin moral absolut itu pada agama kali ya. Kalau dalam dunia sosial, moral itu bersifat relatif, selalu berubah-ubah menyesuaikan situasi dan kondisi itu. Nah, dari situ kita bisa memahami jiwa manusia itu tumbuh dan berkembang, membangun pertumbuhannya itu lewat proses pragmatisme yang lahir dari pengalaman-pengalaman pragmatis yang kemudian menjadikan manusia memiliki kepribadian yang aktif gitu ya. Aktif terus-menerus panjang hidupnya itu untuk tumbuh dan berkembang jiwanya itu, sehingga membentuk sebuah karakter di dalam dirinya
yang di dalam psikologi pendidikan dikenal dengan istilah manusia yang aktif atau siswa yang belajar aktif. Jadi pragmatisme itu merupakan proses yang melahirkan keaktifan jiwa kita yang ditentukan oleh perbuatan-perbuatan kita sehari-hari berdasarkan pengalaman-pengalaman itu, yang tentu saja itu merupakan bagian dari proses pembelajaran yang selalu aktif hidup di tengah-tengah dunia sosial itu. Jadi menarik ya, pandangan pragmatisme itu tidak selamanya jelek ya. Kalau dalam pikiran-pikiran politik atau pikiran-pikiran religius itu pragmatisme itu jelek. Tapi ini dalam dunia psikologi, pragmatisme itu justru membuat manusia bisa aktif karena selalu beradaptasi dengan lingkungan sosial yang selalu berubah-ubah itu, untuk mengembangkan eksistensinya, menumbuhkan eksistensinya, sehingga manusia pembelajar yang selalu aktif itu ya. Kalau dalam dunia pendidikan dikenal dengan CPSA itu ya, cara belajar siswa aktif itu sebenarnya pikiran-pikiran yang metode-metode pembelajaran yang dipengaruhi oleh pikiran-pikiran John Dewey itu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman semuanya. Nanti bisa dicari informasi dan perkembangan dari teori John Dewey tentang pragmatisme ini dalam buku-buku maupun di dunia internet ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.